Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang adaptasi. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat tinggalnya. Adapun tujuan adaptasi antara lain, yang pertama, untuk memperoleh makanan. Yang kedua, untuk mempertahankan jenisnya atau melindungi diri dari musuh. Dan yang ketiga, untuk berkembang biak. Untuk lebih jelasnya, untuk tujuan pertama dan kedua akan Ustazah uraikan berikutnya. Sedangkan untuk yang berkembang biak, maksudnya adalah sebagian besar hewan beradaptasi dengan mempunyai bentuk tubuh yang indah atau menarik. Ya, contohnya misalnya merak. Merak jantan itu memiliki bulu yang lebih indah daripada merak betina. Nah, tujuannya kenapa seperti itu? Tujuannya adalah agar menarik merak betina. Sekarang kita akan membahas satu persatu tentang tujuan adaptasi dari hewan. Yang pertama yaitu tentang penyesuaian diri untuk mendapatkan makanan. Ini nanti dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama nanti tentang bentuk mulut, yang kedua tentang bentuk paruh dan kaki burung, dan yang ketiga tentang jumlah gigi. Yang pertama, kita bahas terlebih dahulu tentang bentuk mulut. Nah, ini yang kita bahas adalah hewan serangga ya. Hewan serangga itu memiliki bentuk mulut yang berbeda-beda sesuai dengan makanannya. Yang pertama A, yaitu bentuk mulut penjilat, dimiliki oleh kupu-kupu. Ya, kupu-kupu itu kan makanannya madu atau nektar, sehingga bentuk mulutnya adalah penjilat ya, atau menjilat madu. Dia memiliki lidah yang panjang ya, dan bentuknya seperti belalai gajah, bisa digulung, disebut dengan proboscis. Yang B, yaitu bentuk mulut penusuk dan penghisap, dimiliki oleh hewan nyamuk. Sesuai dengan makanannya, karena nyamuk adalah makanannya apa? Ya, betul, makanannya darah manusia ya, jadi dia harus bisa menusuk dan menghisap. Yang ketiga, yang C, yaitu bentuk mulut penggigit dan pengunyah. Contohnya adalah belalang. Karena belalang makanannya adalah rumput atau tumbuhan. Sekarang kita ke bentuk paruh dan kaki burung. Yang pertama, tentang bentuk paruh. Burung itu memiliki bentuk paruh yang berbeda-beda sesuai dengan makanannya. Yang A, bentuk paruh penghisap nektar. Nah, ini ciri-cirinya. Bentuk paruhnya kecil, runcing, dan tajam. Contohnya pada burung kolibri yang makanannya berupa tadi apa? Madu. Yang B, yaitu pemakan biji-bijian. Biasanya paruhnya itu pendek, tebal, dan runcing. Contohnya dimiliki oleh burung kakak tua. Yang C, burung pemakan ikan. Ciri-ciri paruhnya bagaimana? Ya, ciri-cirinya itu paruhnya panjang dan berkantung di bagian bawah. Kenapa berkantung di bagian bawah? Itu biasanya digunakan untuk menyimpan ikan. Kenapa panjang? Karena dia agar bisa menjangkau ikan yang di dalam air. Contohnya yaitu burung pelikan. Yang D, yaitu pemakan daging. Paruhnya biasanya tajam, kuat, dan runcing, dan agak membengkok di bagian ujungnya. Yaitu contohnya pada burung elang. Yang E, yaitu pemakan serangga. Cirinya, bentuk paruhnya runcing dan panjang. Contohnya adalah burung pelatuk. Sekarang, kita akan membahas tentang bentuk kaki burung. Kenapa bentuk kaki burung itu berbeda-beda ya? Nah, ini penjelasannya. Yang A, yaitu bentuk kaki petengger. Ya, petengger itu maksudnya dia untuk bertengger. Bertenggernya bisa di dahan, bisa di ranting, ya. Ciri-cirinya, dia memiliki jari kaki yang panjang dan datar. Contohnya pada burung kakak tua dan nuri. Yang B, bentuk kaki pengais. Pengais itu menggaruk-garuk tanah itu ya, untuk mencari makan biasanya. Nah, ini cirinya, 3 jarinya ada yang ke depan, kemudian 1 jarinya lagi di belakang. Ini dimiliki contohnya pada ayam dan kalkun. Nah, yang di rumah punya hewan peliharaan ayam, silahkan nanti diperhatikan kakinya itu ya. Ada 3 jari kakinya ke depan dan satunya itu yang
bermodifikasi agak pendek ya, itu di bagian belakang. Yang C, yaitu bentuk kaki perenang. Namanya aja perenang, berarti berfungsi untuk apa? Untuk membantu berenang. Cirinya, pada kakinya itu memiliki selaput di antara jari kaki. Ya, tadi ya, untuk membantu berenang di dalam air dan mencegah agar tidak terperosok di dalam lumpur ketika berjalan di atas lumpur. Contohnya yaitu pada hewan bebek dan angsa. Yang D, yaitu bentuk kaki pemanjat. Cirinya itu dua jarinya di depan dan dua jari lagi di belakang. Ini dimiliki oleh burung pelatuk ya. Pernah lihat mungkin ya sebagian kalian kalau misalnya jalan-jalan ke kebun atau ke desa-desa itu biasanya ada burung yang ada di pohon-pohon ya, dia bertengger, tapi kok nggak bisa jatuh. Nah, itu karena dia memiliki tadi dua jarinya ke depan dan dua jari lagi ke belakang untuk menahan berat badan agar tidak jatuh ke bawah. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu bentuk kaki pencengkeram. Nah, berfungsi untuk mencengkeram. Ciri-cirinya yaitu jari kakinya pendek, kukunya melengkung, tajam, dan kuat. Nah, ini contohnya pada burung hantu dan burung elang. Adaptasi untuk mendapatkan makanan yang ketiga yaitu jumlah gigi ya. Hewan memiliki bentuk gigi sesuai dengan jenis makanannya. Berbeda-beda antara herbivora, karnivora, dan omnivora. Yang pertama, hewan herbivora. Hewan herbivora tidak memiliki gigi taring. Kenapa? Karena dia tidak makan ikan ya, tetapi dia memiliki gigi seri yang tajam, fungsinya untuk memotong makanan dan geraham yang bergelombang untuk menggilas atau mengunyah ya, mengunyah makanan agar halus. Nah, ini contohnya dimiliki oleh sapi, kambing, kuda, dan kerbau, serta lainnya. Yang kedua, yaitu hewan karnivora. Nah, karnivora ini memiliki gigi taring yang tajam. Kenapa harus memiliki gigi taring dan tajam? Karena dia makanannya adalah daging, agar bisa untuk mengoyak makanannya atau mangsanya. Contohnya dimiliki oleh hewan harimau, buaya, serigala, anjing, dan kucing. Kemudian, yang ketiga yaitu hewan omnivora. Dia adalah hewan yang memiliki susunan gigi yang lengkap karena dia memiliki gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham yang berkembang dengan baik. Contohnya yaitu pada hewan kera. Selanjutnya kita membahas tujuan adaptasi yang berikutnya yaitu penyesuaian hewan untuk mempertahankan diri. Ya, atau menghindar dari musuh. Nah, ini ada beberapa yang kita bahas. Ada 7 di sini ya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, kamuflase. Kamuflase itu adalah menyamarkan diri dari pemangsa. Bisa berupa warnanya yang berubah menyerupai lingkungan atau bentuk tubuhnya yang menyerupai lingkungan. Contohnya yaitu misalnya ada ulat, belalang. Nah, ulat atau belalang itu kadang dia memilih tempat yang sesuai dengan warna tubuhnya. Misalnya ulat yang warnanya hijau, dia akan memilih tempat atau daun yang berwarna hijau agar tidak terlihat oleh musuh. Kemudian belalang, belalang kayu misalnya, dia berwarna seperti kayu coklat, makanya dia hinggapnya atau nempelnya di kayu biar aman dari pemangsanya. Kemudian bunglon. Nah, bunglon ini bisa mengubah warna kulitnya sesuai dengan tempat tinggalnya atau yang dia tempati. Nah, dia bisa mengubah warna kulitnya itu karena mempunyai pigmen tubuh yang bisa berubah ya. Kemudian, kita bahas yang kedua, yaitu mimikri. Mimikri itu adalah perilaku hewan meniru bentuk fisik atau perilaku makhluk hidup lainnya. Contohnya, misalnya ada ulat yang bermimikri menyerupai ular. Ya, memang dia bentuknya kecil tetapi bentuk kepalanya itu menyerupai kepala ular. Kemudian, contoh lainnya yaitu kupu-kupu. Pernah kalian mungkin melihat kupu-kupu yang sayapnya besar dan memiliki seperti lingkaran besar di tengah-tengah sayapnya itu, menyerupai mata elang ya, atau mata burung hantu. Nah, itu
Artinya, kupu-kupu tersebut bermimikri menyerupai burung hantu agar terbebas dari musuh. Jadi musuh itu ketika mau makan kupu-kupu itu mengiranya bahwa kupu-kupu itu adalah burung hantu. Jadi dia aman, tidak jadi dimakan. Yang berikutnya, yang ketiga yaitu autotomi. Autotomi itu adalah memutuskan bagian tubuhnya dan menumbuhkannya kembali. Contohnya cecak dan kadal. Nah, ini sering dijumpai mungkin di rumah-rumah ya. Kalian mungkin pernah menjumpai cecak kok tidak ada ekornya. Lah itu berarti dia barusan saja memutuskan ekornya. Untuk apa tadi? Untuk melindungi diri dari pemangsanya atau musuhnya. Jadi musuhnya ketika mau menangkap cecak atau kadal itu, yang dia pegang itu biasanya nanti kenanya ekornya. Jadi ketika dia memegang ekor cecak atau kadal itu, cecak dan kadalnya melepaskan ekornya, dia sudah lari aman. Tetapi musuhnya mengira bahwa yang dia tangkap itu adalah mangsanya tadi, ya. Nah, ini bisa beregenerasi. Regenerasi itu menumbuhkan kembali sel-sel tubuh yang sudah rusak atau tadi ekornya putus. Nah, yang keempat yaitu dengan kelenjar bau. Beberapa hewan bisa mengeluarkan bau yang tidak sedap, sehingga ketika ada musuh yang mau memakan dia atau memangsa dia, musuhnya kabur tidak jadi. Kenapa? Karena mencium bau yang sangat tidak sedap atau bau yang busuk. Nah, ini contohnya dimiliki oleh walang sangit dan sigung. Yang kelima, yaitu dengan cara mengeluarkan bisa dan sengat. Contoh-contoh hewan yang mengeluarkan sengat yaitu ular, kalajengking, dan lipan. Sedangkan hewan yang mengeluarkan sengat contohnya yaitu anemon, ubur-ubur, dan berlut listrik. Yang keenam yaitu hewannya pura-pura mati. Jadi ketika ada musuh datang untuk memakan dia pura-pura tidur mati, jadi tidak jadi dimakan oleh hewan tersebut karena memang beberapa pemangsa atau hewan yang memakan hewan lain itu hanya mau memakan hewan yang masih hidup. Jadi kalau dia melihat tadi mangsanya sudah mati, nah dia nggak mau karena maunya yang segar atau masih hidup. Nah, ini contohnya apa? Contohnya perilaku ini dilakukan oleh kumbang badak. Nah, kenapa disebut kumbang badak? Karena memang di kepalanya itu menyerupai badak. Ada culanya ya. Kemudian yang ketujuh yaitu dengan cara mengeluarkan cairan tinta yang berwarna pekat. Nah, ini dimiliki oleh cumi-cumi dan gurita. Jadi ketika di dalam laut itu ada musuh atau pemangsa cumi-cumi dan gurita, mereka akan mengeluarkan tintanya ke dalam air sehingga tinta itu menyebar di air di sekitarnya, sehingga musuh yang tadi mau memangsa dia itu kehilangan penglihatan sementara, tidak bisa melihat mangsanya. Jadi ketika airnya sudah tidak keruh lagi, ternyata cumi-cumi atau guritanya sudah bebas, sudah lolos, tidak jadi dimakan. Yang terakhir, kita akan membahas tentang penyesuaian hewan terhadap kondisi ekstrim. Ekstrim itu adalah kondisi yang tidak pada mestinya, bukan kondisi normal ya, bukan kondisi yang sering kita jumpai. Nah, ekstrim ini ada dua tempat, yaitu yang pertama di tempat yang sangat dingin, yaitu di kutub, dan yang kedua tempat yang sangat panas, yaitu di gurun. Kita bahas yang pertama terlebih dahulu, penyesuaian diri di kutub. Ya, ciri-cirinya hewannya itu biasanya A. Menyimpan cadangan lemak yang tebal di bawah kulit. Dia menyimpan lemak itu berfungsi untuk apa? Nah, untuk jaga-jaga ketika musim dingin yang panjang itu biasanya kan makanannya tidak ada atau menipis. Nah, dia nanti ketika musim dingin itu, dia akan mengambil energi dari lemak tersebut karena tidak mendapatkan makanan. Selain itu, dia juga berfungsi untuk menghangatkan tubuh ya. Jadi, nah ini bisa dibuktikan. Misalnya, kalian punya teman atau saudara, umurnya sama, tingginya sama, tetapi berat badannya beda. Yang satunya kurus, yang satunya agak gemuk. Nah, ketika sama-sama di tempat yang dingin, orang yang gemuk ini lebih tahan dingin daripada orang yang lebih kurus karena cadangan lemaknya yang orang gemuk itu lebih banyak daripada yang kurus. Nah, yang B, dia memiliki rambut yang tebal dan lebat. Ya, ini fungsinya tadi sama dengan yang pertama ya, yaitu untuk menghangatkan tubuh di tempat yang dingin. Kemudian yang C, dengan cara
melakukan hibernasi. Hibernasi itu adalah tidur panjang saat musim dingin. Jadi dia tidak melakukan kegiatan apapun. Jadi kegiatannya hanya tidur saja di dalam rumahnya. Ya, itu contohnya yang bisa kita jumpai yaitu pada hewan penguin dan beruang kutub. Kemudian yang kedua, penyesuaian diri di gurun. Ini contohnya yaitu pada hewan apa yang paling banyak ditemui di gurun? Ya, betul, hewan unta. Unta ini memiliki beberapa ciri-ciri yang bisa membantu dia bertahan di tempat yang sangat panas tersebut. Antara lain yang A, memiliki punuk yang berisi cadangan lemak. Nah, ini untuk misalnya ini bisa membantu unta bertahan selama beberapa hari di gurun tanpa makan. Dia nggak dapat makanan tapi dia tetap hidup karena nanti dia ngambil makanan dari punuk tadi, mengambil energi dari cadangan lemak yang ada di punuk. Yang B, memiliki usus yang lebih panjang daripada mamalia lainnya. Nah ini, ketika ususnya lebih panjang itu, dia membantu menyerap sari-sari makanan dan air lebih banyak daripada hewan-hewan mamalia yang lainnya. Yang C, memiliki bulu mata yang lebat. Nah, fungsinya untuk apa? Kenapa unta punya bulu mata yang lebat? Itu untuk membantu menghalau debu gurun pasir ketika ada angin yang bertiup. Nah, kemudian yang D, yaitu memiliki hidung yang dapat menutup. Jadi seperti ada katupnya di dalam hidung. Ketika di gurun, misalnya ada angin yang berhembus, nanti otomatis tutup di dalam hidungnya itu akan menutup agar mencegah debu tidak masuk ke dalam hidung. Kemudian yang E, dia memiliki kaki yang panjang dan kuat, serta bantalan kaki yang lebar. Nah, kenapa dia kakinya harus panjang? Ya, sama Allah diberi kaki yang lebih panjang, karena itu tadi, ketika kakinya pendek, maka nanti tubuhnya atau badannya itu kan lebih dekat dengan pasir, padahal pasir di gurun pasir itu sangat panas. Nah, makanya diberi kaki yang panjang sehingga jarak antara badannya dengan pasir itu jauh, mengurangi untuk atau mencegah agar badannya tidak cepat terkena panas gurun pasir. Kemudian, tadi pada kakinya itu di bagian paling bawah itu ada bantalan kaki yang lebar. Fungsinya untuk apa? Itu nanti membantu dia mempermudah berjalan di atas pasir sehingga tidak terperosok, ya. Kemudian, yang F, dia memiliki rambut yang panjang. Nah, ini mencegah ketika musim dingin, agar dia tidak kedinginan saat musim dingin. Nah, ini materi hari ini. Mudah-mudahan paham. Kalaupun belum paham, bisa membaca kembali di buku ESPS IPA yang Ustazah share di grup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.